Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan untuk menjalani aktivitas kalian hari ini. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, menggunakan hand sanitizer, meminum vitamin C, menggunakan masker apabila keluar rumah. Siap? Oke, hari ini masih pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita akan membahas materi mengenai atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian yang pertama dapat mendeskripsikan apa itu pengertian dari atmosfer. Kemudian, kalian bisa menjelaskan mengenai litosfer, dan kalian bisa menjelaskan mengenai hidrosfer. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, yang pertama dibahas yaitu lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang paling tinggi atau jaraknya paling jauh dengan bumi adalah eksosfer. Troposfer berasal dari kata tropos, yaitu bahasa Yunani kuno yang artinya berubah. Jadi dinamika pada lapisan troposfer ini selalu berubah. Sehingga yang terjadi di sini yaitu cuaca yang berubah-ubah, angin, udara, dan juga iklim ada di lapisan troposfer. Selanjutnya lapisan stratosfer. Jadi di lapisan stratosfer ini berasal dari kata strat yang artinya lapisan. Nah, di sini itu tidak ada awan, sehingga pesawat juga terbang di lapisan ini. Dan di sini juga adanya lapisan ozon. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Jadi bisa kalian lihat juga ya, jaraknya itu adalah 50 sampai dengan 85 km dari permukaan bumi. Nah, di sini itu yang terjadi adalah jatuhnya meteor atau yang disebut dengan bintang jatuh. Jadi jatuhnya meteor atau bintang jatuh ini terjadi pada lapisan mesosfer. Yang keempat, lapisan termosfer. Jadi lapisan termosfer ini punya arti termo yang artinya panas. Nah, tapi jika kita sampai di lapisan ini, panasnya tidak akan sampai ke tubuh kita karena tidak ada molekul yang dapat memindahkan panasnya ke tubuh kita. Nah, di sini itu adanya satelit. Lapisan terakhir adalah lapisan eksosfer. Jaraknya dengan permukaan bumi yaitu kurang lebih 500 km. Nah, di lapisan ini itu memiliki kandungan gas yang rendah akan gaya gravitasi dan lemah. Di sini itu terdapat gas helium dan hidrogen. Siklus hidrologi atau siklus air adalah perputaran air dari atmosfer bumi, kemudian ke laut, dan kembali lagi ke atmosfer. Ada 3 jenis siklus air, pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek. Jadi ketika air laut mengalami penguapan, maka akan terjadi kondensasi. Nah, kondensasi ini akan membentuk uap air dan menjadi awan sehingga terjadinya hujan. Dari hujan tersebut, air kembali ke laut. Jadi siklus pendek itu air laut menguap, kemudian terjadilah kondensasi dan membentuk awan. Dari awan tersebut terjadilah hujan. Nah, air hujan ini yang nantinya akan kembali ke laut.
Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi. Nah, dari kondensasi tersebut ada uap air membentuk awan. Nah, awan tersebut terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan menuju ke tanah. Nah, dari tanah tersebut air kembali menuju laut. Jadi proses siklus yang sedang itu, air laut menguap membentuk kondensasi dan terjadinya awan, kemudian awan dibawa oleh angin menuju daratan dan hujan jatuh di daratan menuju ke tanah. Nah, dari tanah tersebut air kembali menuju ke lautan. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap, kemudian terjadinya kondensasi dan membentuk uap air yang menjadi awan. Nah, awan tersebut terbawa angin menuju ke daratan hingga ke pegunungan tinggi. Nah, di pegunungan tinggi turunnya salju. Air mengalir melalui sungai karena salju tersebut mencair. Kemudian dari sungai, air kembali menuju lautan. Jadi siklus panjang diawali dengan air laut menguap, membentuk suatu awan, dan awan dibawa oleh angin menuju ke daratan hingga ke pegunungan. Di pegunungan turunnya salju, kemudian salju itu mencair, mengaliri ke sungai, kemudian dari sungai menuju ke lautan. Lapisan litosfer atau disebut lapisan kerak bumi. Lapisan ini terdiri dari core atau inti, kemudian mantel atau selubung, dan litosfer. Nah, inti terdiri dari inti dalam dan inti luar. Dan ada juga yang berbentuk padat dan cair. Nah, itulah materi pembelajaran hari ini mengenai atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Bagaimana, kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke tahap evaluasi. Silakan kalian menjawab. Nah, itulah penyampaian materi mengenai hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.